Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrin qadarin azim. Amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya yang membahas tentang sisi pasma, doa-doa penyembuhan, pencegahan penyakit. Kali ini akan saya jelaskan tentang penyakit-penyakit bedanya dari penyakit goib, sihir, ain dengan penyakit karena kita sendiri. Kalau bermanfaat, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, komen. Anda pun tidak mau juga nggak apa-apa, karena bagi saya ingin juga cari sangu setelah meninggal ya, dengan ilmu yang bermanfaat yang saya share di YouTube. Menurut dari riwayat Imam Muslim juga hadisnya sahih, iza mata ibnu adam ing qata amaluhu illa min salasin sedaqatin jariyatin au almin yuntafa'u bih au waladin soleh yada'ulah. Jadi setelah meninggal seseorang itu akan terputus amalnya kecuali 3 perkara. Yang satu sedekah jariyah. Monggo kita semua sedekah jariyah, sehingga setelah mati sebenarnya roh kita sedang dalam pengadilan Allah juga ya. Ada sangu kita yang terus mengalir untuk membentengi kita dari siksa kubur, dari siksa neraka juga. Ilmu yang bermanfaat di sini saya share semua ilmu-ilmu, saya floor tanpa ada yang tersembunyi, kecuali segala sesuatu yang menyangkut tentang bagaimana cara kita membuat seseorang itu yang menurut kita supaya dihukum Allah. Itu terkadang nggak saya share ya, karena takutnya seseorang kalau temperamental akan mengamalkan ilmunya yang membahayakan orang lain. Yang ketiga, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Tentunya kita kalau mempunyai anak, kita didik juga supaya menjadi soleh. Kita sering mendoakan orang tua, kalau anak tahu secara otomatis juga akan mendoakan kita juga, sembari kita beritahu bahwa doa anak itu yang terpenting setelah kita meninggal. Kembali lagi, masalah ilmu yang bermanfaat beda tentang penyakit goib maupun tidak. Untuk seseorang yang mempunyai atau suami istri yang sudah mempunyai anak balita, akan terlihat penyakit goibnya itu juga dengan balita, karena balita tidak mempunyai dosa dan insya Allah akan jarang terkena penyakit. Kalau terkena biasanya kesalahan dari orang tua. Biasanya kalau orang tua berselisih tanpa ada selesainya ya, istilahnya kalau Jawa padu ya, berselisih. Kalau tanpa ada selesainya, maka biasanya si balita ini akan sering sakit. Sakitnya bermacam-macam. Kalau jengkel marahnya tanpa terselesaikan, walaupun sudah istilahnya kumpul terus di rumah, maka sakitnya bisa menjurus ke panas dalam. Sampai organ-organ tubuh yang dalam juga bisa terkena penyakit. Tapi kalau kita silaturahim baik antara suami istri, insya Allah anak-anak itu jarang terkena penyakit yang balita-balita itu ya. Kalau yang sudah akil balik, saya kira itu terkadang sudah menanggung amalnya sendiri ya. Jadi kalau punya balita, supaya dicek apakah anaknya sering sakit, itu bisa dikarenakan kita orang tuanya ya, atau juga karena ain. Karena ain sihir itu yang bagaimana? Biasanya kalau yang terkena ain atau sihir itu juga hampir sama dengan yang berselisih, jadi sakit yang medis. Biasanya si orang tua itu salah satu akan ada yang sering sakit pusing di kepala. Biasanya di bagian kepala atas ini atau leher-leher nih ya.
leher belakang ini akan sering terasa pusing. Kalau orang tua sudah sering merasa pusing, supaya introspeksi diri, mungkin terkena dari ain sihir atau menyelesaikan masalah dengan suami istri atau dengan siapapun tanpa terselesaikan dengan baik. Di situ ada pemarah, pembenci, pendendam. Karena sebenarnya penyakit itu akan terbuka dengan mudah masuk ke tubuh kita setelah kita menjadi seseorang yang pemarah, pembenci, pendendam, sedih. Nanti juga akan diterangkan kenapa marah menjadi pintu penyakit, kenapa sedih menjadi pintu penyakit, jengkel. Ini tempatnya di sawah ya, sepi sekali, ada suara kayak ular lewat kayaknya, keras sekali. Jadi untuk membedakan antara yang kena sihir atau tidak dari yang punya anak balita, kita lihat ya, kalau yang punya anak balita, kalau dari bapak atau ibu itu sering pusing-pusing tanpa ada selesainya, walaupun masalah keluarga sudah selesai, maka berdoalah pada Allah, minta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pokoknya berlindunglah dengan suara Anda ya, dengan bahasa-bahasa Anda maksudnya ya. Nah, berlindung pada Allah supaya dilindungi dari sihir, dari jin, dari ain. Dan jangan merasa takut dengan setan-setan, jin-jin yang membuat kita sakit. Jadi kalaupun ada yang mengobati paruqyah atau bapak ibu mengobati sendiri, ada yang kesurupan bilang jangan ikut campur atau jangan obati aku, nanti diancam dan lain sebagainya. Jangan takut, itu cuma gertakan, sama saja kalau dia sudah masuk tubuh manusia sama dengan manusia ya. Jadi kita gertak juga, keluar. Kalau tidak keluar, kamu akan saya timpuk. Kalau nimpuk ya nimpuknya kita pakai sesuatu yang ringan ya, jangan yang keras. Kita bacakan doa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin surat-surat pendek, kulhu itu ya, qul huwallahu ahad dan seterusnya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kita tiupkan, kita timpukkan. Jangan sesuatu yang keras ya, nanti merempul kabeh nanti ya. Sesuatu yang ringan aja. Jadi cuma kita istilahnya berpendapat bahwa yang kita timpukkan itu adalah mentimpukan yang keras untuk setan, jadi bukan untuk manusianya. Insya Allah itu setan pun akan takut. Saya sendiri terkadang kalau mengobati seseorang yang kesurupan, saya anggap seperti manusia ketemu dengan manusia. Manusia kecil kadang kalau ketemu dengan manusia besar atau yang mungkin dianggap lebih berotot, kadang kan down dulu sebelum bertempur. Terkadang sudah bertempur nggak bisa down tuh, karena sudah konsentrasinya bertempur ya. Jadi saya terkadang kalau ngobati rambut nih kadang saya ure, saya perlihatkan seakan-akan saya kereng ya, tapi vis saya nggak saya kerengkan, nanti yang diobati takut nanti kalau anak kecil ya. Jadi ya supaya kita menganggap bahwa setan itu takut menghadapi kita. Jangan sekali-sekali kita merasa takut dengan setan ya. Kalau saya agak takut biasanya dengan ular ya. Ini saya toleh-toleh ini karena takutnya ada ular nih. Agak jijik gimana juga nggak berani, yang biasanya lari ketemu ular ya. Kalau setan demit jin, kalau saya ngobati ya, kalau dianya bilang jangan ngobati, nanti anak istri kamu saya gini. Oh, kalau saya nggak takut, itu gertakan. Saya juga bisa gertak. Emangnya kamu siapa? Gertak-gertak tahu nama-nama keluargaku. Kalau kamu nggak pergi ya saya ancam, saya timpuk dengan batu yang saya bacakan doa-doa dari Allah, dari kitab-kitab suci itu ya. Dengan kulhu itu aja insya Allah sudah mencelat itu ya. Dan jangan beranggapan orang yang tidak istilahnya mempelajari ilmu tentang pengobatan seperti ini tidak bisa. Jangan kita berasumsi saja bahwa Allah itu maha tahu, maha mendengar, maha mengabulkan. Apalagi kalau kita sholat ya, Allah itu maha tahu. Kita baca, kita timpukkan, insya Allah si pasien itu akan menjerit atau sakit atau tiba-tiba lemas, karena memang jinnya itu akan keluar ya.
Tapi jangan lupa kalau sudah mengancam itu kita bentengi rumah kita. Bacaannya juga nggak usah yang sulit-sulit. Dulu saya sudah utarakan ayat kursi itu pun bisa membentengi kita. Kita baca 7 kali, membayangkan keliling rumah atau anak kita atau siapa, insya Allah aman itu ya. Bagaimana kalau seorang keluarga itu belum punya anak? Dan bagaimana kalau anaknya sudah akil balik? Dan bagaimana kalau orangnya sendirian? Beda dari penyakit ain atau sihir itu. Seperti yang tadi saya kemukakan, kalau punya anak itu ya semuanya sama. Kalau penyakit itu berterusan, istilahnya penyakit itu tanpa jeda atau tanpa waktu-waktu tertentu. Jadi biasanya antara asar, maghrib, isya kadang penyakit itu datang, setelah itu sembuh. Atau dia sakitnya berkelanjutan terus, nggak siang nggak malam terus. Kalau dari medis biasanya penyakit itu akan sembuh dan jaraknya lama. Umpama kita pusing sebentar, kita obati dengan apa, obat-obat atau apa. Kalau saya biasanya nggak obat, kalau saya cukup membacakan kalimat-kalimat Allah atau meminta pada Allah. Alhamdulillah pusing itu sembuh, penyakit-penyakit itu sembuh. Saya hindari obat-obat ya. Oh ternyata tikus sawah, saya kira kalau ular, maaf. Kalau sama ular agak lari saya ya. Tapi kalau demit yang mengatakan saya dari ular atau dari apa, saya nggak takut. Demit aja kok ya. Demit kalau sudah masuk di area yang bisa kita lihat, berarti dia pun berhukum seperti di dunia ini, bukan di alamnya ya. Karena jin itu sebenarnya jisim yang lembut ya, yang bisa berubah terkadang, dan banyak sekali jenisnya. Suatu saat akan saya terangkan. Kembali lagi ke beda ya. Jadi kalau penyakit itu berkelanjutan tanpa henti-henti, biasanya itu ada ain, ada sihir, atau ada yang menyalahi kita, atau kita sendiri yang berbuat salah terkadang ya. Umpama kita buat rumah, kita pakai sesajen, kita masukkan ke dalam tanah, kita uruk lagi sesajen yang enak-enak, yang sebenarnya tukang maupun kulinya makan bisa kenyang dan mengatakan terima kasih yang sangat panjang, makasih ya. Itu akhirnya cuma dipendam. Itu untuk siapa itu? Kalau untuk makan jin, kalau bosok jinnya minta lagi apa harus bongkar lagi itu? Kalau minyaknya habis, wanginya habis, kalau jinnya minta lagi apa keramiknya dibongkar lagi? Kita pikir secara logika aja. Mama minyaknya suatu saat aus habis, makanannya sudah bau, tumpeng, apa ingkung dan sebagainya, jinnya minta lagi, kita bongkar keramiknya, bang. Kita masuk logika aja. Itu jin semua yang akan membuat rumah itu sebenarnya nggak akan harmonis semuanya ya. Umpama keluarganya harmonis, akan ada yang sakit juga. Jadi jin itu akan minta imbalan terus. Beda kalau kita berdoa pada Allah ya. Jangan sekali-sekali pakai sesajen-sesajen yang seharusnya dikonsumsi enak, dimasukkan ke tanah, ditanam dan lain sebagainya. Kalau diperlihatkan supaya dimakan, saya kira nggak bermasalah. Kita berdoa sedekah, setelah itu dikasihkan ke anak kecil atau siapa, kalau orang lewat ya biar dimakan orang lewat, saya kira nggak apa-apa. Bisa kita jadikan sedekah ya, malah memperbanyak istilahnya amal-amal kita ya. Sedekah jariah termasuk, menyenangkan orang lain juga termasuk. Wah, wes banyak lah pokoknya ya. Yang penting jangan di tempat-tempat yang tidak ada orang lewat. Nanti ditaruh di situ ya, yang makan siapa lagi? Itu malah kembali lagi ke adat istiadat ya. Kalau saya nggak begitu suka dengan adat istiadat yang makanan seakan-akan biar nggak dimakan, ditaruh di mana tempat angker dan sebagainya, kurang suka ya. Itu jin semua itu. Jadi umpama ada peruqyah atau Anda sendiri yang meruqyah, kemudian secara tiba-tiba karena Anda mengobati, orangnya kesurupan, terus kita bisa tanya itu kalau kesurupan, Anda siapa, maunya apa. Umpama tiba-tiba dia maunya, umpama aku minta disembelihkan kambing, aku minta ayam cemani dan sebagainya, udah jangan dituruti dengan kenyataan dunia, itu dia dunianya sudah lain. Kita bilang aja, oh iya saya turuti. Anda gambar aja pakai telunjuk ya, dengan bismillahirrahmanirrahim Anda gambar. Jadi kambing lah istilahnya ya. Ini kambingnya sudah saya sediakan berwarna ini, saya tempatkan di sana umpama. Di
di sana di bawah pohon besar di lapangan umpama, atau di sarian sana di tempat Anda, setan itu pun biasanya sudah akan tahu gambaran Anda itu masuk di alamnya. Jadi waktu kita gambar kita masukkan di alamnya juga. Minta ayam ya kita gambar ayam, kita ini ayam hitam kita kasihkan. Kalau orang-orang kan sekarang terkadang ya, bukan semuanya, minta kambing dicarikan kambing disembelihkan ya. Kalau kambingnya minta yang murah, kadang hitam, yang cemani, yang kendit, yang harganya mahal-mahal, itu membuat kita torok, belum tentu sembuh juga ya. Jadi kita gambar dalam pikir kita masukkan ke alamnya dia, kita suruh pindah ke sana, insya Allah itu juga sembuh. Ada tutorial saya, kalau saya terkadang pakai ranting kecil, saya tempelkan, saya suruh pindah di ranting, saya tempatkan di pohon, itu ada juga semacam itu juga. Ini yang lebih tinggi lagi ilmunya, jadi kita pakai istilahnya gambaran-gambaran yang kita masukkan ke dalam imajinasi jin itu juga ya. Insya Allah sembuh. Ini nggak mengada-ngada, bisa dipraktekkan supaya kita semua sembuh ya. Jadi perbedaannya adalah kalau penyakit biasanya itu akan sembuh cepat, jarang lagi sakit. Kalau sering sakit itu biasanya ada sihir, ain, setan, atau buatan kita sendiri, kesalahan kita karena memendam sesuatu, jimat-jimat atau apa itu ya. Kalau kita nggak kuat berefek juga itu ya. Jadi jimat-jimat kalau kita nggak tahu sebaiknya sudah jangan disimpan ya. Kalaupun disimpan selalu mintalah petuah kepada mungkin yai atau siapa yang tahu tentang gaib, bagaimana supaya aman, walaupun itu peninggalan orang-orang tua kita ya, karena dikhawatirkan tidak membawa manfaat pada kita, karena kita nggak tahu namanya siapa, kayak gimana bentuknya, makannya apa. Repot kan, kita nggak tahu dia tiba-tiba mau makan nggak ada makanan. Kadang kan ada yang pakai minyak dan sebagainya, namanya kita nggak tahu, cara manggilnya kita nggak tahu, tiba-tiba kita menyimpan. Aduh, itu saya nggak suka itu. Saya kalau cari istilahnya benda-benda gaib sering saya kasihkan tanpa minta sepeser pun, rokok sebatang pun nggak saya minta. Dapat ya saya kasih, kalau mau ya ini silahkan bawa aja. Terkadang saya sudah tahu kodamnya, sudah tahu dengan mata istilahnya melek, tapi saya juga nggak suka. Kembali ke masalah itu ya, jangan lupa kalau sakit langsung diobati sendiri dengan membaca bismillah, dengan ayat-ayat pendek, atau dengan surat yasin, surat terakhir 2 ayat, innama amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun, subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Itu kita baca juga. Atau kalau yang sudah hafal dengan hisib asma, kenapa nggak satu orakan hisib? Karena hisib panjang ya, mungkin nggak hafal hisib nasor, hisib bahri biasanya ya. Cukup dengan surat-surat itu, insya Allah akan sembuh atau paling nggak berkurang. Karena sihir itu biasanya nggak bisa dengan satu kali pengobatan, harus berkali-kali ya. Dan kalau sudah kita obati, jangan beranggapan itu langsung sembuh di tempat ya. Istilahnya sembuh terus ya. Kita harus bisa mencari di mana tempatnya setan itu bertempat, atau buhul-buhul kiriman-kiriman itu ditempatkan di mana ya. Saya kira kita akan hari ini membahas tentang perbedaan ya. Jadi bedanya tentang yang gaib dan tidak gaib itu, kalau yang penyakit gaib, sihir, jin, setan yang diperanakan, hewan-hewan buas, ain, penyakitnya biasanya terus menerus. Kalau punya balita akan berefek ke balita. Kalaupun nggak punya balita, biasanya dari suami istri itu akan ada selalu istilahnya perselisihan ya, akan sering engkel-engkelan, berujung pada biasanya kayak nyanyian tuh ya, pulangkan saja atau apa itu mungkin ya, purik istilahnya ya itu. Nah, itu loh. Jadi supaya bisa dimengerti, sedangkan penyakit yang bukan gaib biasanya sebentar akan sembuh ya. Umpama pusing ya sebentar akan sembuh. Berselisih dengan suami istri jangan terlalu lama.
Kalau terlalu lama bisa membawa penyakit pada kita, anak-anak kita ya. Jadi sebentar supaya cepat terselesaikan, musyawarah yang baik, hidup rukun, tentram, damai. Jadi akan penyakit-penyakit yang bukan gaib itu akan sendirinya dengan cepat hilang ya. Kalau yang gaib mungkin kita obati secara yang saya jelaskan tadi. Untuk selanjutnya mungkin akan saya bahas juga bagaimana cara mengobati, atau mungkin kalau ada yang saya obati mau saya video, insya Allah saya video cara-caranya juga di situ ya. Jadi ada sesuatu cara yang mungkin di sini belum tersampaikan, akan saya sampaikan juga ya nanti ya. Semoga bermanfaat, bisa membedakan mana yang penyakit gaib, penyakit sihir, jin, ain maupun penyakit medis ya. Dan semua medis non medis itu diobati dengan Al-Quran dulu, baru ke obat-obat. Jangan sampai terbalik, obat-obat baru ke Al-Quran ya. Kita doa dulu pada Allah. Setelah itu kalau memang merasa nggak mampu, berobatlah istilahnya ya. Jangan berobat dulu, setelah itu baru berdoa, itu sangat terbalik. Saya akhiri sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.